Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu kepada Bapak Fuad Hasan SPD MPD yang telah memberikan waktunya untuk kita presentasi hari ini mengenai artikel yang berjudul Disiplin Digital dan Mediasi Media oleh Orang Tua pada Usia Dini saat Pandemi COVID-19. Jadi di sini kelompok 2 ingin mempresentasikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Dwi Ayu Agustin selaku moderator dan juga pemateri, dan juga rekan saya dipersilahkan memperkenalkan diri dengan akhiran 014. Perkenalkan, saya Ginariasi Aisyah Indi Putri dengan akhiran NIM 05. Saya Ratna Gita Sari dengan akhiran NIM 001. Perkenalkan, nama saya Alvina Maedita dengan akhiran NIM 1015. Perkenalkan, nama saya Yopi Gusti Pamungkas dengan akhiran NIM 19. Baik, di sini kita langsung saja meranjak ke sesi pertanyaan dari artikel yang sudah disediakan. Jadi pertanyaan nomor 1 yaitu ada berapa dan apa saja variabel yang ada pada artikel penelitian tersebut. Jadi di sini terdapat 4 variabel, yaitu disiplin digital, yang kedua mediasi media, yang ketiga anak usia dini, dan juga pandemi COVID-19. Dan diambil dari judul awal. Soal yang kedua yaitu jelaskan definisi dari tiap-tiap variabel yang berhasil teridentifikasi dalam artikel. Jadi dari variabel 1, disiplin digital, yaitu hal yang urgent untuk memastikan peningkatan kesan positif dan pencegahan dampak negatif dari konten internet yang dapat diambil dari section 1, paragraf 11. Dan juga kemampuan untuk mengelola penggunaan perangkat digital agar tidak berlebihan yang diambil dari section 1, paragraf 12. Selanjutnya yaitu variabel 2, mengenai mediasi media, yaitu dikonsepkan sebagai suatu peran yang dilakukan oleh orang tua untuk mengelola dan mengatur anak-anak dalam menggunakan media yang diambil dari section 1, paragraf 3. Dan yang selanjutnya yaitu variabel 3, yaitu anak usia dini merupakan anak yang berusia 2-8 tahun yang diambil dari section 2, subsection 1 dan paragraf 1. Yang terakhir yaitu variabel 4, pandemi COVID-19 merupakan masa yang mengharuskan untuk melakukan pekerjaan dan pendidikan dari rumah yang dapat diambil dari section 1, paragraf 12. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk yang bertugas nomor 3 dipersilahkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa saja permasalahan yang menjadi acuan penelitian pada artikel tersebut? Di sini saya mencari dari section 1, paragraf 2, yakni paparan teknologi digital ini mengubah cara anak belajar dan berinteraksi dengan lainnya, sehingga selama kegiatan belajar, mengajar dilakukan secara jarak jauh, dapat berdampak pada meningkatnya interaksi anak pada layar, baik itu layar TV, laptop, maupun smartphone. Yang kedua, yakni saya mengambil dari section 1, paragraf 3, peran manajemen dan mediasi penggunaan perangkat digital sangat urgent dan menentukan untuk meminimalisir dampak negatif. Yang ketiga yakni section 1, paragraf 4. Beberapa penelitian yang berfokus pada proses dan pola mediasi orang tua hanya melihat interaksi anak dengan satu aktivitas mengakses perangkat digital seperti menggunakan internet, memainkan game, atau menggunakan media sosial. Yang terakhir yakni section 1, paragraf 10. Para penelitian telah memetakan berbagai praktik dan strategi mediasi yang diterapkan
orang tua di lapangan berdasarkan jenis dan tingkah mediasinya. Pada bertugas akan dijawab oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya nomor 4 yaitu apa saja fakta-fakta atau hasil riset yang disajikan oleh peneliti untuk mendukung adanya permasalahan penelitian. Yang pertama ada mereka dapat mempergunakan beberapa perangkat digital pada saat bersamaan. Mereka dapat menonton video, menjelajahi web, memainkan game online sambil chattingan dengan temannya. Saya ambil dari section 1 paragraf 4. Kemudian ada orang tua pada umumnya menyadari bahwa pada masa usia dini di mana anak mengalami perkembangan yang sangat pesat, perangkat digital dapat memberikan stimulasi namun juga dapat berdampak negatif bagi aspek perkembangan anak. Section 3, subsection 1, paragraf 2. Kemudian ada kesadaran orang tua terhadap dampak negatif penggunaan media pada anak usia dini, seperti dijelaskan Single dan Krasmar 2013, yaitu kebiasaan penggunaan perangkat digital pada anak yang terlalu dini akan beresiko menjadikan anak pengguna media yang tinggi hingga ia dewasa, mengarahkan orang tua untuk terlibat dalam mediasi media baik secara aktif maupun restriktif. Saya ambil dari section 4, paragraf 3. Kemudian, kesibukan orang tua dalam kegiatan rumah tangga dan tugas profesi, kecemasan dalam menghadapi pandemi, dan masalah ekonomi yang semakin memburuk, menjadikan mereka lalai dalam mengatur disiplin dan mediasi media ketika anak menggunakan perangkat digital. Malah orang tua cenderung memanfaatkan perangkat digital untuk mengasuh anak. Saya ambil dari section 4, paragraf 4. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk nomor 5, apa rumusan masalah atau tujuan dari penelitian tersebut? Penilaian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana mediasi media dan disiplin digital yang diterapkan orang tua dalam penggunaan perangkat digital oleh anak usia dini pada masa work and study from home ini menjadi konteks perilaku disiplin mediasi media yang diterapkan oleh partisipan kepada anak mereka dalam kondisi bekerja dan belajar dari dalam rumah. Tertulis di section 1 paragraf ke-12. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke teman saya, ke rekan saya. Baik, terima kasih. Yang nomor 6 yaitu metode apa yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu untuk mendapatkan data secara mendalam terkait fenomena mediasi orang tua pada perilaku digital anak usia dini. Saya ambil dari section 2, subsection 1, paragraf 2. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk yang nomor 7, siapa saja dan berapa jumlah subjek atau informan atau partisipan dari penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan terhadap partisipan dengan karakteristik dosen di Fakultas Pendidikan yang dilihat secara spesifik terkait dengan anak, mempunyai anak usia dini 2-8 tahun, berdomisili di wilayah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar di masa pandemi COVID-19. Kemudian jumlah informal, pada tahap awal penulis mengumpulkan 7 orang subjek untuk memperkuat saturasi data. Penulis menambahkan jumlah subjek penelitian hingga mencapai 27 orang. Diambil dari sub 2, subsection 1, dan paragraf 1. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Nomor 8 yaitu pertanyaannya apa saja yang digali oleh peneliti dan apa alat pengumpul data atau instrumen yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama menggunakan internet oleh peneliti Li dan C 2007 diambil dari section 1 paragraf 3. Yang kedua memainkan game oleh peneliti Peniken dan Jens 2006 diambil dari section 1 paragraf 3. Yang ketiga menggunakan media sosial oleh peneliti Sin dan Ismail 2014 diambil dari section 1 paragraf 3. Dalam hal ini menjadi perlu untuk dipahami lebih jauh tentang karakteristik anak digital natif yang merupakan individu multitasker. Mereka dapat mempergunakan beberapa perangkat digital pada saat bersamaan. Mereka juga dapat menonton video, menjelajahi web, memainkan game online sambil chatting dengan temannya, atau gentle. Ini diambil dari section 1 paragraf 3. Lanjut nomor 9. Selanjutnya nomor 9, teknik apa yang digunakan untuk menganalisis data yang digunakan dan bagaimana menggunakannya. Analisis data dilakukan peneliti secara manual yang diawali dengan membuat verbatim hasil wawancara menurut Bungin pada tahun 2007. Kemudian dilanjutkan membaca data berulang kali untuk menemukan tema dan kategorisasi jawaban wawancara. Pada tahap akhir, peneliti melakukan interpretasi data dan menarik kesimpulan. Diambil dari subjek 2, subsection 2 dan paragraf 1. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk nomor 10, apa saja hasil dari penelitian ini? Yang pertama, partisipan dalam penelitian ini memiliki karakteristik khusus yang mencerminkan individu dengan pendidikan tinggi. Karakteristik inilah yang menjadi konteks perilaku disiplin digital dan media yang diterapkan oleh partisipan kepada anak mereka dalam kondisi bekerja dan belajar dari rumah. Tertulis di section 3 paragraf pertama. Lalu, penelitian ini mengungkapkan bahwa mayoritas responden memilih untuk mengurangi interaksi anaknya dengan perangkat digital daripada memitigasi konten negatif yang mungkin mereka temukan saat mengakses perangkat digital tersebut. Pilihan ini dikarenakan orang tua tidak memiliki cukup waktu untuk menemani anak pada saat menggunakan perangkat digital. Tertulis di section 4 paragraf ke-7. Lalu penelitian ini juga mengungkapkan bahwa jenis mediasi media yang diterapkan orang tua bersifat dinamis. Media dapat berubah dan dilakukan lebih kompleks dengan kombinasi mediasi lainnya. Seiring bertambahnya pengetahuan orang tua, tersedianya waktu untuk mediasi dan kesadaran bahwa jenis mediasi yang ada tidak cukup untuk menghindari anak dari dampak negatif paparan digital. Tertulis pada section 4 paragraf ke-8. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Nomor 11, apa saja literatur yang digunakan untuk membahas hasil penelitian ini? Yang pertama, Elwin DKK 2008 mendeskripsikan penggabungan dua tipe mediasi dalam 4 strategi orang tua. Yang pertama, restriktif, promotif, instruktif, fleksitif atau kombinasi dari keduanya, dan laissez-faire atau tidak ada mediasi sama sekali. Ini tertulis pada section 1 paragraf 12. Yang kedua, Livingstone dan Hersper 2008 menemukan 4 faktor mediasi orang tua atau co-viewing aktif dan 3 jenis mediasi restriktif. POS atau mediasi media dan disiplin digital pada anak 2007-2022. Penggunaan bersama secara aktif mencakup interaksi instruktif dan berbagi pengalaman penggunaan internet dengan duduk di samping anak. Ini tertulis pada section 1 paragraf 12. Yang ketiga, Dorjekowski dan Robinson 2007 usia 12 sampai 17 tahun atau
Livingstone dan Hesper 2008. Dan usia ini usia 6 sampai 17 tahun. Peneliti ini tentang mediasi media bagi anak yang dilakukan oleh Zaman JKK 2016 menggunakan sampel usia 3 sampai 9 tahun yang merupakan gabungan dari usia dini 3 sampai 6 tahun dan anak usia sekolah dasar 7 sampai 9 tahun. Ini tertulis pada section 1 paragraf 5. Yang keempat, Ofcom 2014, Reader 2013, Unanten 2014. Hasil penelitian ini longitudinal yang dilakukan oleh pemerintah Australia mengungkapkan bahwa mayoritas anak-anak di Australia menggunakan perangkat digital. Hal ini tidak sesuai dengan rekomendasi pemerintah di mana anak usia 18 sampai 24 bulan tidak disarankan menggunakan perangkat digital. Ini tertulis pada section 1 paragraf 7. Yang kelima, Swister JKK 2012. Penelitian ini mengemukakan bahwa terjadi peningkatan akses perangkat digital pada anak di masa pandemi COVID-19. Ini tertulis pada section 1 paragraf 1. Yang terakhir, Wartela DKK 2013, paparan teknologi digital ini mengubah cara anak belajar dan berinteraksi dengan yang lainnya. Ini tertulis di section 1 paragraf 1. Selanjutnya nomor 12. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Apa kesimpulan dari penelitian ini? Kesimpulannya adalah mayoritas partisipan belum mengenal istilah mediasi sosial. Namun pada aplikasinya yang paling banyak dan sering diterapkan oleh partisipan adalah tipe mediasi restriktif. Selain itu, ada juga yang mengombinasikan berbagai tipe mediasi, yaitu restriktif dan co-viewing, teknikal dan aktif, serta restriktif dan aktif. Baik, itulah pemaparan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan, yang dipaparkan oleh kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.